Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati ustadz dan ustazah yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara Festival Anak Soleh Indonesia. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman Onta ke zaman Toyota, dari zaman Khadijah ke zaman Siti Nurhalijah. Perkenalkan, nama saya Hertanti. Saya mau bertanya, mengapa saya membawa kapal? Karena saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Nuh dan kapalnya. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, umat manusia gemar membuat patung untuk mengenang arwah nenek moyang mereka yang telah meninggal. Pada suatu hari, iblis membisikkan di telinga umat Nabi Nuh. Iblis pun berkata, "Hai manusia, patung arwah nenek moyang kalian itu bisa memberikan kalian kekuatan, kekayaan, harta benda, dan semua yang kalian minta. Maka sembahlah dia, buat dia menjadi besar sekali." Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, iman masyarakat sedikit demi sedikit mulai menipis. Mereka mulai senang membuat patung dan menyembah patung-patung itu. Tapi Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan sesuatu tanpa kehendaknya. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Sudah kuat, hatinya mulia, dan sangat luar biasa. Dakwah Nabi Nuh sangat sulit diterima dan mendapat tantangan keras. Para golongan pengusaha dan orang kaya sangat membenci kepada Nabi Nuh sehingga memusuhinya. Mereka menganggap Nabi Nuh adalah orang yang dapat merobohkan kekuasaan dan kepercayaan mereka. Dengan begitu, mereka mencoba untuk menghasut masyarakat agar mengusir Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pun berkata, No, sudah berhenti bicara. Aku tidak akan percaya kepadamu. Sekarang
kau datangkan ajab itu kepada kami. Jika kau tidak bisa, maka kau adalah orang kafir. Kemudian Nabi Nuh pun menjawabnya, sesungguhnya hanya Allah yang dapat mendatangkan azab itu kepadamu. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa melepaskan diri. Setelah kejadian itu, Nabi Nuh pun memohon kepada Allah, ya Allah, sadarkanlah orang-orang kafir itu. Sesungguhnya mereka hanya membuat kerusakan. Setelah beberapa saat, Nabi Nuh pun mendapat perintah dari Allah untuk membuat sebuah perahu yang besar dan diletakkan di atas sebuah bukit yang tinggi. Perintah tersebut mendapat ejekan dari kaum kafir. Ejekan demi ejekan pun semakin menjadi-jadi. Setiap mereka melewatinya, selalu saja mengejeknya. Mereka pun berkata, lihatlah, terbuktikan bahwa Tuhan itu gila. Ya, apa itu membuat kapal ya untuk berlayar di hutan? Tetapi Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap bersabar. Dan Nabi Nuh pun berkata, sesungguhnya jika kalian mengejek kami, maka kami juga akan mengejek kalian seperti kalian mengejek kami. Hingga pada suatu hari Allah memberikan teguran kepada kaum kafir dengan mendatangkan penyakit kulit yang sangat ganas, dan tidak ada satupun obat yang mujarab bagi penyakit itu. Berbagai pengobatan telah dicoba, tapi penyakit itu justru semakin parah dan meluas. Ternyata penyakit itu dapat sembuh dengan kotoran yang telah mereka buang sendiri di dalam kapal Nabi Nuh. Dengan begitu, mereka dengan berlomba-lomba mengambil kembali kotoran yang telah mereka buang sendiri. Hingga hari yang dijanjikan oleh Allah tiba. Langit berubah menjadi hitam, petir bergemuruh, dan hujan datang seakan dicucurkan dari atas langit dan keluar dari berbagai sumber mata air yang ada di bumi ini. Pada saat yang kritis itu, Nabi Nuh tak henti-hentinya untuk menyeru kepada kaumnya untuk masuk ke dalam kapal, termasuk kepada putranya yang bernama Kanan. Namun putranya pun menjawabnya, tidak ayah, aku tidak akan masuk ke dalam kapal itu. Aku akan mencari perlindungan di atas bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Kemudian pergilah sang anak ke atas bukit yang tinggi untuk menghindari banjir. Tapi hujan datang semakin deras tanpa hentinya, hingga seluruh daratan di permukaan bumi ini digenangi oleh air. Dan pada saat itu Nabi Nuh melihat putranya yang sedang timbul tenggelam di antara ombak yang bergulung-gulung. Nabi Nuh pun berseru, anakku, masuklah engkau ke dalam kapal ini, nak. Ayo, bertaubatlah dan ikutlah kepada ajaran Allah, nak. Tetapi
putranya tetap bersikeras untuk menolaknya, hingga kesempatan untuk bertobat pun sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kaum kafir itu selamat, termasuk putra Nabi sendiri yang menolak perkataan ayahnya. Setelah 40 hari 40 malam kaum kafir pun binasa. Allah menyuruh kepada langit untuk menghentikan hujan dan menyuruh kepada bumi untuk menelan airnya perlahan-lahan hingga air pun surut. Dan kapal Nabi Nuh berhenti di pegunungan Judi di negara Armenia. Beberapa saat kemudian Nabi Nuh mencoba melepaskan burung gagak, dan burung gagak itu tidak kembali lagi, yang menandakan bahwa air telah surut. Beberapa saat kemudian Nabi Nuh kembali melepaskan burung merpati, dan burung merpati itu kembali dengan jejak tanah menempel pada kakinya, yang menandakan bahwa burung tersebut telah hinggap di daratan. Setelah banjir, dimulailah kehidupan baru dengan jumlah orang yang termuat di dalam kapal sebanyak 80 orang. Dimulailah kehidupan baru. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Hadirin yang berbahagia, di sini saya mengajak kita semua untuk meneladani perilaku dan dakwah Nabi Nuh dalam menegakkan agama Allah. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kiranya sampai disinilah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat bertemu di lain kesempatan dengan keimanan yang lebih baik dari hari ini. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang sopan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri pertemuan kita kali ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum